Kak Roh, wis diam. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, teman-teman, sahabat-sahabat hijrah, sahabat majelis Baitul Ahmad, dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali kita dimuliakan Allah, kita disayangi Allah, kita dicintai Allah, kita dirahmati Allah, kita disenangi Allah, kita dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, malam ini Ana fokus bahas kitab Sulam saja karena ini terlalu terzolimi. Sulam Taufik ini lebih ke seringnya, maksudnya lebih banyak membahas tentang akidah di apa namanya di kitab sebelah. Jadi yang kitab Sulam ini agak terzolimi. Ya, apa? Pak live nggak Pak? HP anak tinggal di kampung yang satu lagi. Oh ya. Ya, siapkanlah bukunya. Dibuka kameranya, arahkan ke bukunya masing-masing. Kemudian yang catatannya apa online, maksudnya catatan pakai notepad atau sejenisnya, ya wes lah, nggak masalah. Ya kalau udah ada kitabnya nggak usah lah, boleh cah. Kalau mau catat ya bagus, tambah tambahan. Anak apa Pak? Soalnya anak itu Pak, yang di depan tuh HP lagi untuk live. Ya, kenapa? Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita kirimkan Fatihah untuk para guru kita, para masyayikh, kepada alim ulama, ya, untuk saudara-saudara kita di majelis ini, khususnya yang ketimpa musibah, ketimpa banjir rumahnya dan sedang diuji oleh Allah. Allah kuatkan zahir batinnya insyaallah. Dan umumnya untuk kaum muslimin wal muslimat di luar majelis ini, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin sayyidu waladi Adam ajma'in. Wa annahu, selain itu kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin adalah nabi penutup, ya, penutupnya para nabi, wasayyid atau pemimpin. Ya, wasayyidu di sini bisa dimaknai pemimpin, pemimpinnya para nabi. Jadi tidak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi di akhir zaman ini kecuali Nabi Muhammad lah, nabi yang terakhir. Nanti mengaku pula Panji Gumilang jadi nabi, janganlah. Kemudian Nabi Muhammad ini pemimpin para nabi maupun pemimpin para manusia, para anak cucu Adam, seluruhnya Nabi Muhammad lah yang memimpin. Allah telah menitipkan satu kebahagiaan kepada kita semua, kebahagiaan pada dirimu, terlebih-lebih lagi kebahagiaan pada diriku. Ya, saya merasa ya, walaupun bilang susah ya susah, tidak punya uang, tidak punya juga,
atau ngeluh hal yang lainnya. Berbeda sih dari yang dulu saya sebelum belajar, sebelum ngaji ya. Ngeluh itu gampang ngeluh malah. Dapat hal sedikit misalnya bencana sedikit ngeluh, wah aku saja yang seperti ini kayaknya yang diuji. Nah, sehingga saya menjadi manusia yang kufur, yang menolak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hikmahnya. Saya berpikir lama-lama ketika banyak mengkaji kitab para ulama kita lihat pemikiran-pemikiran para ulama yang berlandaskan Quran Sunnah. Di antara mereka itu tidak akan kita temukan sedikit pun keluh kesah. Kenapa? Karena mereka menyadari nikmat mereka itu besar. Salah satunya hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih fasal awal. Yang fasal awal matan terakhir-akhir akan masuk ke fasal kedua nanti. Ya, jadi ada nikmat yang terbesar, nikmat kita ini menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, jadi tidak ada yang besar lagi tidak. Maka para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak akan pernah merasa kecewa dengan hadirnya dia di dunia. Nggak akan merasa dia menghabdi Allah ketika dia hadir di dunia. Nggak akan. Sampai orang yang putus asanya parah banget sampai dia mau bunuh diri. Saya punya kawan nggak jadi nikah dia. Nggak jadi nikah, laki-laki ini. Hampir saya kenal beliau itu seluruhnya karena saya tidur ibaratnya satu rumah dengan beliau sekian 1 tahun lah. Saya tahu beliau siapa. Hampir nggak pernah chat perempuan, kemudian nggak pernah dekati perempuan. Tapi satu ketika belum lama ini kena musibah beliau kecelakaan. Walhasil banyaklah mengeluarkan uang, kendaraan masuk polisi, kena denda pula. Nah, kemudian ada berselisih dengan orang yang ditabrak, kan? Sehingga habis uangnya. Itu 1 bulan lagi sebelum menikah atau 2 bulan lagi kata beliau. Sampai perempuan ini memutuskan tak jadi lagi menikah, berhenti dia tidak mau menikah dengan ini orang karena teman saya berhenti kerja karena sakit. Hampir sebulan tidak selesai urusannya, sehingga perempuan ini membatalkan. Sampailah kawan saya ini bercerita dia sendiri di kosnya, kemudian dia bercerita nampaklah dia pisau hampir diambilnya, hampir bunuh diri. Cerita sama saya, nangis saja tiap malam, tiap waktu kalau udah sendiri di rumah nangis katanya. Ini saking nggak pernah dekat sama perempuan, sekali dekat luar biasa apanya cintanya. Tapi itulah hikmahnya. Sedrop-dropnya kita, sejatuh-jatuhnya kita, sekesal-kesalnya kita, sesedih-sedihnya kita, ingat Nabi Muhammad. Maka segelap-gelapnya hati, ketika ada Nabi Muhammad di hatimu, terang, hatimu bercahaya, hatimu bersinar. Kehampaan yang tadinya kosong menyelimuti hatimu sekarang dipenuhi samudera-samudera keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka terus hadirkan samudranya Nabi Muhammad. Bahkan kalau bisa hati kita tuh dijadikan hutan belantara yang dipenuhi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kalau perlu dijadikan pengganti sinar matahari, hatimu kecil, tapi ketika hatimu ada Nabi Muhammad, hatimu lebih besar, hatimu lebih terang daripada matahari. Nah, ini dahsyat sekali. Nah, kalau hati kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memang harus kita tanamkan cinta itu kepada adik-adikmu, kepada saudaramu, kepada tetanggamu kalau kamu sanggup, dengan lisanmu, kalau nggak sanggup ya dengan kekuatanmu, kalau nggak sanggup ya dengan kekuatanmu, dengan fisikmu, kalau nggak sanggup juga ya dengan doamu. Ajak mereka kenali Nabi Muhammad. Orang yang mulai kenal Nabi Muhammad ya senantiasa selawat tuh. Tapi tidak semua orang yang berselawat kenal dalam kepada Nabi Muhammad. Ya, tapi itu langkah awal dia untuk mengenal Nabi
Ada orang yang cuman sholawat singkat saja, misal sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Sekali baca dah langsung netes itu air matanya. Sekali baca tok cuman sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Air matanya langsung mengalir karena merindukan sosok baginda Nabi Muhammad. Ya, ada orang yang baca ribuan kali juga nggak menangis itu. Ya, ada yang baca 5.000 kali juga nggak menangis. Ya, satu keutamaan bagimu dah mau sholawat dah keren. Adapun yang diberikan keutamaan lebih baru baca sekali doang udah nangis, ini ada kerinduan yang begitu besar. Ada selimut yang menyelimuti hatinya sehingga tak tampak lagi nama-nama yang lain. Hanya nama Nabi Muhammad yang tersembunyi dalam selimut tersebut di hati. Nah itulah kalau orang dah cintanya dalam kepada Nabi Muhammad, maka kenalkan pada siapapun Nabi Muhammad. Bahas Nabi Muhammad di pasar, di sekolah, di statusmu, di Instagrammu, di TikTokmu, di Facebookmu, di Twittermu, nah, di mana lagi terserah lah, di Telegram, miligram, kilogram, entah apa namanya. Ya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad, ya Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak salah seorang dari laki-laki kamu, melainkan utusan Allah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, ya, hadir di dalam kehidupan. Pak, Ya. putus ya Pak. Yang lain gimana? Soalnya di anak Pak putus-putus ya, apa cuma di anak aja? Yang lain juga putus-putus atau gimana? Iya, di anak. Jelas Iya, suaranya. Suaranya putus-putus. Siap, siap. Yalah, sebagian berarti ya. Nanti pakailah kartu yang lancar-lancar. Telkomsel, Dosan, bukan endorse. Yang mana bagus lah, tergantung daerah masing-masing. Nah, di kota justru Telkomsel nggak bisa lelet. Ya, sampai mana tadi? Lupa nah. Oh iya. Nah, ya, ini satu ungkapan analogi yang apa? Ada orang ini banyak ini, Ana yakin termasuk saya dulu waktu saya kecil ya. Ya, termasuk waktu saya dulu masih belia ataupun kecil yang masih masa-masa menuntut ilmu serius dulu ya. Sampai saya berpikir gini loh. Ya Allah, kenapa aku diciptakan sebagai manusia? Nah, saya yakin pasti sekitar 70% orang pasti pernah ngomong begini. Kenapa aku diciptakan menjadi manusia? Ya dipaksa untuk hidup, menahan kehidupan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Mesti dipaksa untuk ibadah, dipaksa sholat, dipaksa puasa, dipaksa sedekah dan sejenisnya. Sehingga saya capek ya Allah. Itu saya ngomong gitu dulu tuh. Masa-masa saya bejat itu. Sehingga saya capek Allah. Kok dipaksa? Kenapa harus saya yang lahir di dunia ini? Sampai saya ngomong gitu dulu. Akhirnya belakangan saya dapat jawabannya. Dan jawabannya bukan dari guru, bukan dari kitab, tapi dari hati saya menjawab. Ketika saya belajar sering, kemudian dapatlah ini kiriman dari Allah, hikmah dari Allah, ilham dari Allah. Lalu hati saya berkata, apa kata hati saya? Wahai Allah, kalaulah aku pernah berkata demikian dahulu, maafkan ya Allah, maafkan hatiku, maafkan lisanku, maafkan pikiranku. Sekarang aku baru menyadari kenapa Engkau pilih aku hidup ya Allah. Karena aku ingin hidup, Engkau pilih aku hidup agar aku mampu menatap indah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar aku kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kelak aku duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
agar aku kelak menyium tangan, mencium kakinya, memeluk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar aku kelak bercanda tawa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang keindahan yang kau berikan. Ya, jadi saya berpikirnya demikian. Tidak ada keindahan yang lain di dunia ini. Kamu dilahirkan nanti akan bertemu Nabi Muhammad. Itu keindahan. Jadi jangan menyesal dilahirkan ke dunia. Ya walaupun capek-capek kerja pagi sore sampai sore kerja, bahkan sampai malam kerja. Jangan putus asa. Ya, atau kamu susah belajar dari pagi sampai sore, belajar terus sampai mumet otakmu. Kemudian kamu menggerutu jadi manusia, protes jadi manusia. Oh janganlah. Harusnya kamu bersyukur. Kenapa bersyukur, Pak? Karena akan ada hal yang diberikan Allah, hadiah yang paling indah. Nah, nanti menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi tidak ada orang yang menyesal dia dihidupkan. Saya sering sekali jumpa orang begini, tidak sekali dua kali, sering. Bahkan orang-orang yang udah bersuami istri pun sering curhat ke saya begitu. Ustaz, saya dah doa malam, tiap tahajud, saya dah tahajud malam tiap hari. Tapi kok miskin-miskin juga ya Ustaz, kata dia. Kok susah sekali hidup saya. Kayaknya saya adalah manusia yang paling susah di dunia ini, katanya. Istri saya dulunya senang dengan saya, semenjak saya tak berduit, tak mau istri saya dengan saya. Dulunya pulang sholat saya disambut, disalam tangan saya, dicium saya. Sekarang pulang sholat disambut cap pakai muka muram, kata dia. Wajah kusam. Dulu senyumnya indah kali. Bang, udah siap sholat bang, kata dia. Sekarang pulang sholat pun cemberut aja. Pakai baju robek-robek pula tuh Ustaz, kata dia. Dulu baju rapi, semenjak saya tak berduit robek-robek bajunya. Maka ini istri yang tak baik. Janganlah begitu. Kalau mau suamimu jadi orang, jadi support. Nanti kalau di dalamnya baik, insya Allah di luarnya baik, insya Allah. Ya, jadi seperti Habibie dan Ainun, setia sampai mati itu. Atau jadi Laila dan Majnun, Laila dan Qais, cinta mati yang luar biasa, ya. Kalau mau baca tentang Laila Majnun ada di buku kita, di buku Ana ada. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah manusia. Aku adalah pemimpin manusia. Atau bisa dimaknai, aku adalah tuannya manusia. Aku adalah manusia termulia. Bisa dimaknai sayyidu. Pada hari kiamah. Wala fakhr. Dan ini bukan kesombongan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian tanya dalil, misal dalil, apa dalilnya pakai Sayyidina Pak ketika sholat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mana dalilnya Pak? Katanya nggak boleh pakai Sayyidina. Nabi nggak pernah baca pakai Sayyidina. Atau di doa kunut, wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Nabi nggak pernah pakai kunut pakai Sayyidina. Mana dalilnya Pak? Nah ini dalilnya. Nabi sendiri yang bilang, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi sendiri yang bilang dirinya sayyidu pemimpin. Nah, jadi kalau ditanya dalil, nah ini dalilnya, hafalkanlah. Ana sayyidu waladi Adam. Saya pemimpin anak cucu Adam. Paham ya? Nah, itu kalau orang nanya dalil tentang lafaz penyebutan Sayyidina yang mengatakan bid'ah. Faslun, yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa al-riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala. Yajibu ala kulli muslim, wajib memelihara, wajib setiap muslim hifdzul islamihi, memelihara keislamannya, ya, memelihara agamanya, wasaunuhu, dan menjaganya, amma yufsiduhu, dari hal-hal yang merusaknya, wa yubtiluhu, dan yang membatalkannya,
yaqta'uhu, dan memutuskannya. Wa huwal riddatu wal iyadzu billahi ta'ala, yakni murtad juga wajib memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu udah Islam itu. Maka kata musannifnya, kata pengarang kitabnya, penyusun kitabnya, yajibu ala kulli muslim hifdzu islamihi. Wajib setiap kamu itu menjaga keislaman. Jangan katakan gini, jangan kamu katakan kalau ke gereja atau mengikuti ajaran orang-orang kafir, misalnya merayakan tahun baru Masehi, atau ikut Natalan. Ini kan secara zahir sudah ketahui kamu nih, mayoritas ulama mengatakan ini pembatal daripada keislaman. Atau secara mutlak kamu membatalkan syahadatmu, itu jelas kafir. Ini kan hal-hal yang sering ditemukan dan ini gampang dan jelas kekafirannya. Tapi jangan salah, ada kekafiran yang sifatnya tersembunyi. Saya ulang, ada kekafiran yang sifatnya itu tersembunyi dan sedikit orang yang tahu tuh. Mana dia, Pak? Orang yang menggantungkan harapan, orang yang banyak berharap kepada manusia dan tidak menggantungkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misal gini, kamu kerja atau kamu belajar, kamu kerja mengharapkan kaya itu. Nah, kamu mengharapkan usahamu yang mampu mendatangkan rezeki. Satu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu rajin belajar. Dan kamu bilang, aku belajar agar aku hebat, agar aku dapat nilai yang baik, yang bagus. Orang yang mengatakan dengan usahanya dia mendapatkan rezeki ini, dengan usahanya dia mampu menyekolahkan anaknya, dengan usahanya dia mampu memberikan keluarganya makan. Ini kafir. Saya ulang, ini kafir. Bahwa kafir, maka dia kafir. Yang mengatakan ini hasil dirinya, ini perbuatan dirinya, ini karena dirinya, ini asbab dirinya, kafir orang begini. Tapi kan jarang diluas yang begini. Maka gimana Pak caranya, Pak? Jangan sesekali kita mengatakan ini karena aku, ini nasi ini kita bisa makan karena usahaku. Jangan sesekali kita ngomong begitu. Tapi katakan, hadza rizqum minallah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dapat hal, misalnya juara kelas, ini rezeki dari Allah, ini pemberian dari Allah, ini titipan dari Allah, ini pemberian Allah. Jadi jangan semena-mena kita mengatakan ini hasil usahaku. Aku punya tanah, enak betul kau ngambil-ngambil tanahku, enak betul kau pinjam-pinjam apaku. Hati-hati. Itu semua titipan dari Allah. Mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Rumahmu sekali terbakar udah habis. Rumah yang besar, sombong dengan rumah yang besar, sekali terbakar habis sudah. Ternakmu yang banyak, sapimu yang banyak, kambingmu banyak, merasa itu adalah hasil usahamu. Hati-hati, kalau Allah murka, terbakar semua udah habis, nangis, baru ingat Allah. Ternyata ini bukan karena kemampuanku ya Allah, melainkan karena kuasamu. Begitu. Contoh, ini pengalaman pribadi. Untuk masa-masa kita itu terdesak. Saya berulang kali sering terdesak dalam kehidupan. Ini saya tidak bercanda, makanya saya kurangi bercanda dulu karena saya pengen serius ngaji hari ini. Nanti mungkin sebagian kalian nanti semakin bertambah umur, ya semakin beda ujiannya. Ada masa-masa kita bakal terdesak. Sampai saya pribadi, saya berusaha memahami hukum-hukum Islam secara seluruhan, kafah. Saya berusaha mengamalkannya. Tapi di waktu terdesak, di situ diuji tuh. Setan datang semua. Set. Sampailah saya nampak BPKB motor saya itu. Saya lihat BPKB motor. Nah, ini keimanan orang yang
masih rata-rata, makanya saya ini mananya rata-rata sekali. Sampai saya lihat PPKB saya, oh ini bisa digadai nih saya bilang. Memang ada penggadaian syariah kan, tapi apapun itu jenisnya saya berusaha untuk menghindarkannya. Saya pikir saya digadaikan nih, saya terdesak sekali saya bilang. Dan datang orang penggadaian tuh, dan datang sampai di situ dibawanya lah ini saya apa namanya PPKB saya itu. Baru tidak lama setelah itu saya merenung lagi tuh. Dan dibawanya ke kantor dia. Saya merenung lagi. Ya Allah, saya bilang. Ini saya terdesak banget. Saya nggak pernah berusaha semampu saya nggak menyusahkan orang itu. Dan saya merenung, ya Allah, ini terdesak banget. Tidak lama saya diketuk hati saya. Tek. Diketuknya itu gimana Pak? Gini ketukan hatinya. Ya Allah, saya lupa saya bilang. Saya melupakanmu ya Allah. Kenapa di masa-masa terdesak seperti ini saya melakukan perkara yang haram? Saya ulang lagi bahasanya. Kenapa di masa saya terdesak begini, di masa saya susah, saya semakin melakukan hal yang haram, justru semakin membuatmu murka. Saya ambil lagi, saya kejar motor yang apa namanya itu, tidak tahu saya kejar, saya ambil PPKB motor lagi, tidak jadi bang, saya bilang, batal saya. Nah jadi itu sifat-sifat kita yang untuk mendekati haram itu antara 1:1. Tapi ketika kita terus sedikit-dikit Allah, ya, jangan dikit Allahnya, tapi dikit-dikit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada hal yang apa, insya Allah sampai baru malamnya saya doa, Allah saya cuma bilang gini, ya Allah saya sedang sulit. Tidak berani saya bilang tolong saya, enggak. Tapi cukup saya bilang, ya Allah saya sedang sulit. Nah besoknya ada kawan saya coba memberanikan diri, saya pinjam uangnya. Sesuai yang saya inikan lah, dikasih sama dia. Tanpa riba, tanpa efek samping, tanpa tunjangan, tanpa tanpa apapun lah, nggak mau dia. Begitulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pun kalau kita pengen percaya diri yang lain, masih banyak hikmah-hikmah yang diberikan Allah dalam kehidupan saya maupun dalam kehidupanmu. Maka tetap bergantungkan keislamanmu kepada Allah. Maka ada satu hadis Nabi. Nih perhatikan, ini lama kita untuk, kalau nggak fokus saya yakin nggak akan paham. Saya yakin 100% nggak paham, karena ini agak berat sedikit. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu kan kunci surga itu. La ilaha illallah miftahul jannah. Nah, la ilaha illallah kunci surga. Dah yakin ya? Satu, la ilaha illallah kunci surga. Kamu semua pegang kunci surga tuh hari ini. Lica pegang kunci surga, Zizah pegang kunci surga. Siapa lagi? Bu Pit, Bu Novi, Bu Risma sedang pegang kunci surga. Udah bilang aja, saya sedang sekarang megang kunci surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu sedang pegang itu kunci surga. Ya, fix ya. Dan itu kebenaran yang mutlak, karena Nabi Muhammad yang mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Gak ada yang membantahnya, karena memang itu real itu. Kemudian ada satu hadis juga, Nabi katakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, wajib masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun berzina, walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri. Nabi yang bilang, ya, saya ulang lagi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib surga untuknya. Wa in zana wa in saraq, walaupun pernah zina, pernah nyuri. Jadi sahabat nanya, ya Rasulullah, apa benar ini orang yang bakal masuk surga hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah walaupun pernah mencuri, pernah zina? Nabi bilang, nah, wa in zana wa in saraq. Nah, ini kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki. Jadi kalau kalian ngantuk, sayang sekali kalau ngantuk, anak yakin ngeblank nih.
Jadi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, nah berarti kan dapat kunci surga satu. Walau pernah zina, pernah curi. Tapi ini bukan orang kita katakan, aku kalau gitu setelah mendengarkan pengajian dari Pak Qadri ini, habis ini aku berzina lah, habisnya aku mencuri lah, kan masuk surga juga kata dia. Nah bukan begitu bodoh. Nah, jadi jangan salah menafsirkan ini. Satu ditambah satu dua, ya nggak ada yang jawab 11. Jawab 11 itu bohong sekali. Atau 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 4, nggak ada yang jawab 22. Itu pasti semua jawab itu, maupun presiden ya jawab 2, 1 tambah 1 2, maupun siapapun di sini saya yakin jawab 2, ya kecuali nyeleneh otaknya. Itu kan kebenaran yang mutlak. Atau saya minta lah Bu Pit begini, Bu Pit coba 1 tambah 1 berapa Bu Pit? 2 Pak. 2. Apakah Bu Pit berharap hadiah tadi ketika menjawabnya kira-kira? Enggak. Benar ya? Enggak ya? Yakin enggak ya? Enggak Pak. Benar, jawabannya benar. Tidak ada sedikit pun Bu Pit mengharapkan hadiah. 2 itu hal yang mutlak, benar. 1 tambah 1 2, benar, mutlak. Allah itu Tuhan mutlak sudah. Benar Allah itu Tuhan. Saya tanya pun semua pada kalian tadi, pasti siapa Tuhanmu? Saya tanya, coba jawab aja, siapa Tuhanmu? Allah. Oke, benar ya? Benar ya? Oke, sip. Tadi tambah 1 tambah 1 2, nggak ada yang minta hadiah, nggak berharap untuk dikasih hadiah. Sekarang pun kalian menjawab Allah pun nggak berharap untuk dikasih hadiah. Kita lanjutkan. Orang yang dengan keislamannya sudah meyakini Allah Tuhannya, ya, dan itu memang kebenaran yang mutlak bagi orang Islam. Allah Tuhanmu sudah, ya. La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib surga untuknya. Sedangkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada hari ini orang dia Islam, dia udah Islam, tapi banyak banget mintanya. Sholatnya dia minta mobil, dia rajin tahajud minta dunia, minta tambahan rezeki, minta ini itu, bahkan minta surga. Boleh saja, boleh, boleh. Tapi barusan kamu ketika saya tanya siapa Tuhanmu, Allah, dan kamu nggak berharap, bahkan kamu nggak berharap bahwa saya akan memberimu hadiah. Tapi kenapa di satu momen, di masa-masamu susah, justru kamu semakin dekat kepada Allah? Di hari itu kenapa kamu itu seolah-olah meragukan Allah itu Tuhan? Sedangkan tadi 1 sama 1 kamu nggak berharap hadiah, toh di lain momen kamu dengan keislamanmu mengharapkan hadiah surga. Apakah layak bagimu untuk mengharapkan hadiah surga ketika engkau sudah mengakui Allah Tuhan? Tidak layak kita. Mungkin sebagian orang nggak paham, saya yakin. Nanti diulang-ulang nanti di videonya biar paham, kalau memang nggak paham sekali. Saya juga memahami ini, berulang kali saya putar rekaman guru saya. Sulit sekali saya bilang. Baru terakhir ketemu titiknya di hati itu, baru saya terasa. Maka saya pun ibadah terasa enak. Kenapa? Beribadah saya nggak berharap surga lagi sudah. Beribadah saya nggak berani minta ini itu. Pun kalaupun saya sakit, saya hampir nggak pernah doa minta sembuh. Paling saya doa, ya Allah saya sakit. Sama seperti doa Nabi Ayub lah. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Apa kata Nabi Ayub? Itu kata Nabi Ayub, duhai Allah, aku sakit, wa anta arhamur rahimin. Engkaulah yang maha, wa anta arhamur rahimin, engkaulah maha penyayang. Hanya cukup Nabi Ayub mengatakan, ya Allah aku sakit. Tidak berani, nggak tega lidahnya Nabi Ayub mengatakan, ya Allah aku sakit, maka sembuhkanlah, maka sehatkanlah. Nggak tega. Karena Nabi Ayub sudah merasakan nikmatnya banyak banget. Nikmat yang Allah berikan banyak banget.
sampai malu Nabi Ayub itu minta sehat. Ya, saya pribadi juga berusaha mengamalkan demikian. Kenapa untuk mengakui Allah Tuhan kita butuh hadiah itu? Kenapa kita butuh, kalau susahnya kita, nah, kita berpaling. Justru semakin susah kita malah makin ibadah, semangat ibadah. Bahkan kata guru kami itu, orang yang susah-susah, lagi susah, semakin khusyuk dia, semakin afdal sujudnya, semakin mudah nangisnya. Nah, orang-orang gini susah jadi wali, kata beliau. Susah jadi kekasih Allah. Kalau ada maunya saja baru paten sekali dekatnya sama Allah. Baru serius sekali, khusyuk sekali dia. Kalau ada maunya sama Allah, baru dia mau khusyuk. Tapi kalau dia lagi senang-senangnya, leha-leha, dia tidak pernah nangis, tidak pernah merenung, tidak pernah menghisap dirinya, tidak pernah memperhitungkan dirinya. Nah, maka orang-orang begini nggak bisa, susah jadi wali, kata beliau. Ya, tapi nilai plus memang, kalau lagi susah, kamu ingat Allah, ya satu keunggulan, satu kebaikan bagi dirimu, susah-susahnya kamu, ada Allah di hatimu. Nah, itu kebaikan memang. Tapi kan beda makom lagi nanti, orang yang mau senang, mau susah, dia tetap khusyuk. Kalau orang senang tuh gimana khusyuknya, Pak? Dia menyadari, ya Allah, ini semua darimu. Aku takut kekayaanku menjadi ujian. Yang kukira nikmat, ternyata azab darimu, ya Allah. Sehingga aku jauh darimu. Itu kalau orang kaya begitu harusnya. Kalau orang susah, ya orang susah tuh lebih gampang sebenarnya. Lebih gampang merenung, lebih gampang apa. Nggak perlu diajarkan. Lebih paham mereka malah. Ya, maka itu kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak Allah Tuhan, dan kita nggak butuh hadiah. Adapun kamu mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah insyaallah. Maka satu kaidah yang keliru di hari ini kita temukan. Orang tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tahlilan justru dibid'ahkan. Tahlilan itu kan tahlil, bacaannya la ilaha illallah. Kenapa ada orang, ya, orang yang puluhan tahun kafir, bahkan kalaupun umurnya panjang 1000 tahun sekalipun kafir, dia cukup sekali saja baca la ilaha illallah masuk Islam. Justru dibid'ahkan. Ini keliruan yang amat sangat fatal hari ini yang kamu temukan, yang kita temukan. Apakah layak ini untuk diikuti? Saya tanya, apakah layak ini untuk diikuti? Tidak. Layak? Hah? Tidak, Pak. Layak? Enggak, cuma satu Enggak. orang yang enggak, yang lain enggak jawab. Tidak, Lain Ustaz. Tidak. Nah, masuk akal kan? Masuk? Nggak masuk ke akalnya, kopi itu. Nah, atau kurang minum madu, atau kurang minum aqua. Ya, maka kekeliruan sekali. Masa orang tahlilan kafir karena mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan orang yang puluhan tahun mengucapin sekali aja la ilaha illallah masuk Islam, diterima keislamannya. Nah, maka kalian harus berhati-hati memilih guru, memilih majelis, jangan sembarangan masuk majelis yang dandak, apalagi majelis online. Wa qad katharu fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil islami wa la yarawna dhalika dhanban fadlan 'an kaunihi kufran. Bahkan pakai waqad meyakini ini. Waqad kathura fi hadzal zaman. Sekarang ini banyak orang yang sembarangan bicara. Sembarangan bicara dia, at-tasahulu fil kalam. Ya, sembarangan bicaranya. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim. Sampai dari mulutnya keluar ucapan-ucapan alfadun takhrijuhum 'anil Islam, yang mengakibatkan mereka keluar dari Islam. Wala yarawna dzalika dzamban fadlan 'an kaunihi kufran. Dan mereka tidak menyadari
bahwa ucapannya itu menimbulkan dosa, bahkan bisa membawanya kepada kekufuran. Misal nih canda-candaan yang nggak boleh. Bercanda dengan kawan, kemudian mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh agama lain. Anda nggak berani mengucapkan, misal saja itu. Atau kalian katakan kawanmu itu pendeta. Oh, itu besok dia hari Ahad ibadah, padahal dia Islam, tapi kalian canda-candanya begitu. Kok nggak sholat kau? Aku sholatku di sana, gitu dia. Padahal Islam. Sekali seminggu aku sholat, hari Minggu aja aku sholat, gitu dia. Misal begitu. Nah, itu walaupun candaan begitu, hati-hati. Jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan berkalam dengan canda-candaan yang demikian. Nggak boleh. Tidak ada kekuatan hatimu untuk menjaga keislaman. Walau kamu Islam, walau kamu nggak kuat-kuat banget ilmumu, tapi minimal keislamanmu kamu jaga. Bercandamu nggak seperti tadi itu. Ya, jangan kamu bilang, kau sholat aja lah sana, aku nanti Minggu aja aku sholat, gitu. Padahal dia Islam, tapi arahnya ke sana, gitu bahasanya. Nah, jangan dipermainkan bahasa-bahasa yang begini. Sampai saya pernah ditegur kawan saya, Ustadz Afik gitu. Ustadz Afik, apa saya bilang waktu itu ya? Nah ya, saya bilang begini. Dia doakan saya, ya Habibi, kata beliau. Wahai kekasihku, wahai sahabatku, mudah-mudahan antum besok jadi ulama besar, katanya. Jadi ulama Nusantara, Indonesia, yang mampu mengajak ribuan bahkan jutaan umat Nabi Muhammad kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Nabi Muhammad. Beliau doakan begitu, tapi ana jawab apa? Ya Rabb, ya Rabb, tak layak rasanya ana didoakan seperti itu Habibi. Tak sanggup rasanya. Ana bilang begitu. Apa kata beliau? Itu salahnya antum Habibi. Itu doa yang baik-baik, harusnya antum aminkan. Harusnya antum oke kan, antum percaya dirikan saja, daripada saya katakan nanti yang buruk-buruk, kata beliau. Nah, jadi saya pun semenjak itu alhamdulillah langsung terbesit, ini harus diperbaiki ini. Maka apapun bahasa yang bagus-bagus saja. Kalau tidak bisa berbahasa yang bagus, ya diamlah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka katakanlah yang baik-baik. Aw liyasmut, kalau tidak mampu yang baik-baik, tidak bisa berkata yang baik-baik, diam. Nah, jangan banyak bacot, jangan banyak bicara, jangan banyak yang lainnya. Maka saya berharap kepada teman-teman semua di sini Majelis Baitul Ahmad, kalau HP-nya kuat, HP-nya nggak HP kentang seperti saya, bisa direkam terus kajian kita, edit sebagus mungkin, ya. Yang punya keahlian, yang nggak punya keahlian, belajar, ya, sebarkan dakwah majelis kita. Nah, daripada orang kan sekarang ini katanya butuh guru, susah cari guru, ya karena dia nggak mau aja sebenarnya. Coba niatnya mau aja, dapat insya Allah. Mau aja dia bilang dapat, tapi hatinya serius, maunya bener-bener gitu, pasti dikasih. Mustahil. Saya, kalau kalian tahu tempat tinggal saya di kampung, pelosok banget, pelosok asli, pelosok. Jaringan Telkomselnya tak ada. Kampung itu sebelum saya pindah di Pekanbaru ini, kampung bener. Telkomsel pun tak ada, coba bayangkan kayak mana pelosoknya. Sampai guru saya itu bilang, kalau di telepon saya, sampai guru saya itu bilang, telepon kamu ini susah, katanya. Tempat tinggal kamu tuh perbatasan negara, katanya. Tak ada jaringan, gitu. Sampai dibilang begitu saya sama guru saya, karena nggak bisa nyambung kalau di telepon. Nah, tapi alhamdulillah, karena dulu saya bilang ini susah tempatku, ya Allah, pencir, terpelosok, beri aku guru yang bagus, saya bilang. Beri aku guru yang mampu membimbing, guru yang jelas sanadnya, guru yang alim, saya bilang, guru yang saleh. Dikasih, coba. Seminggu setelah saya doa tuh, jalan-jalan saya dikasih, dapat majelis, tempat saya belajar kitab, tempat saya belajar dari ilmu dasar dari bawah, ya dari kecil lah. Oke, mungkin itu dulu. Jadi kita sambung minggu depan insyaallah. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya kita kaji malam ini. Ya, cuman pesan saya itu, yang HP-nya nggak kentang, nah edit lah kajian-kajian kita. Jangan kajian ini, maksudnya
yang ada suaranya lah. Kalau kajian muka doang ngapain? Muka pakai musik, ya boleh aja sebenarnya kalau dikasih captionnya di bawah. Tapi kalau musik rock, apa yang mau didapatkan sama orang? Cuma dengerin lagu yang apanya lah, backsound. Kadang ada HP kentang pun berusaha deh ngedit. Itu pula mantapnya manusia nih, semangatnya luar biasa. Ya, kita kan kadang nggak ini apa namanya, nggak, siapa bilang nanti dari online ini nggak bisa menyeluruh. Maksudnya dari online ya, walaupun dari majelis online nggak bisa berkembang, bisa kalau mau aja sebenarnya, kalau mau. Cuman kan terkadang kita nggak mau, ya termasuk pun saya masih nggak pengen pula terkenal, itu masalahnya. Nggak pengen nanti banyak ini apa namanya haters apa, nggak. Karena masih banyak orang-orang yang lebih hebat gitu, secara keilmuan, yang lebih alim secara keilmuan. Mereka sebenarnya lebih layak untuk di famouskan, untuk diviralkan kebaikannya ketimbang saya. Tapi nggak masalah, kita ada apa yang mau edit setiap kajian post. Nah, nanti di post di grup, post bareng-bareng lah di akun masing-masing, biar bagus akunnya, disusun sama kaji-kajian majelis. Nah, kalau ditengok-tengok majelis para habaib itu nggak mau terkenal juga sebenarnya, tapi karena mereka di share terus sampai mungkin mereka nggak tahu video mereka viral yang mana, video apanya yang mana, nggak tahu mereka. Masuk guru saya di sini, Nabi Muhammad, nggak tahu beliau nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, bener nggak ada yang lain, cuman punya WA doang tuh beliau. Nah, beliau viral aja nggak tahu tuh beliau, di post sama akun Ustaz Somad pun nggak tahu, beliau nggak tahu sama sekali. Tapi itu tadi karena murid-muridnya share, di share terus, ya alhamdulillah naik apa beliau dakwahnya, dan digampangkan sama Allah urusannya, ya kan, urusan buat pondok pesantrennya, urusan majelisnya, urusan khidmatnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itulah, jadi itu terusnya semakin gercep. Di akunmu jadikan aja, daripada akunmu kosong, daripada akunmu posting-posting yang tidak jelas, ya, saya yakin tidak jelas itu rata-rata tuh postingannya tuh. Bapaknya nyindir aja, tidak nyindir. Ya, real itu. Kalau saya beberapa yang saya follow, ya boleh mau dimanapun posting boleh, Bu Hafifah Dinda Herjana. Beberapa yang saya follow, saya kira saya follow makin bagus lah postingannya kan. Rupanya postingan yang tak manfaat, posting muka lah, posting gini lah, gini, aduh, mau saya unfollow nanti di apa namanya, protes. Ya berharap saya, terkadang saya kasih lope aja, saya pencet lope, bukan saya menyukai itunya, ya berharap otaknya mikir sedikit kan, mikirnya itu gimana, ini antara benar suka atau negur ini ya gitu. Kalau saya kasih lope bukan tanda saya suka, itu bukan berarti saya suka dengan postingan apa muka dia apa enggak. Mudah-mudahan dia tengok, Pak Kodri ngelihat pula gitu, mudah-mudahan sadar dia nggak mau apa lagi, ya gitu maksud saya. Waladatun ya wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran, dan mereka tidak menyadari bahwa ucapannya menimbulkan dosa, bahkan bisa membawanya kufran, pada kekafiran. Ya, kalau diterjemahkan satu-satu beda deh nanti. Maksudnya diterjemahkan satu-satu tidak tersusun rapi. Makanya anak susun rapi langsung, dimaknai rapi. Ya, Pak, sambung besok. Ini ada sesi tanya jawab atau enggak, Pak? Nah, ini apa namanya? Karena mau Ya, tanya. silakan yang ingin ditanyakan nanti, yang sampai akhir
kajian. Kita ijazah insyaallah Ratib Haddad. Tadi baca Ratib Iya. berapa orang yang baca? Nggak tahu, Pak. Empat atau berapa? Nggak, kalau rotip kadang yang ikut cuma 5 orang. Nggak cuma. Pak, ada Kan- mau tanya. Tapi kan baca terus. Ya. Pak, Ya. mau membetulkan. Gimana? Mau membetulkan pemahaman. Ya. Kan tadi ada suatu hadis yang tadi loh Pak, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu kan kunci surga, ya Ya. kan Pak. Nah, terus pahamnya anak gini, kan kita misalkan sholat tuh kenapa kita mengharapkan surga dan mengharapkan surga, mengharapkan balasan dari Allah, sedangkan kita itu sudah memegang kunci surga, itu nggak Pak? Ya. Sebenarnya siapa bilang kita sholat mengharap surga coba? Satupun ulama, ana yakin tidak ada yang mengajarkan kita sholat mengharap surga. Kita sholat mengharap ini. Ya, jadi siapa yang mengatakan orang sholat mengharap surga, ya, levelnya masih bawah lah. Bukan merasa kita level tinggi, enggak. Nah, bukan merasa pula kita kan enggak. Tapi level ngajinya masih standar. Ya boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Tapi nanti kalau dia masuk surga, ya masuk surga tok itu. Enggak dikasih nikmat yang lebih, cuman masuk surga tok saja udah. Kalaupun masuk surga, ya enggak dikasih kenikmatan dia Allah gitu kan, menatap wajah Allah, duduk dengan Nabi Muhammad atau berkumpul dengan para yang dicintainya, nggak dapat dia nanti. Cuma surga tok aja. Mungkin surganya kosong atau berisi, nggak tahu. Nah, maka bukan sholat, tapi sholat, dan mesti kita pahami sholat itu bukan untuk Allah, sholat itu untuk kita. Allah nggak rugi itu. Mau kamu sholat, mau kamu enggak, Allah nggak rugi. Mau kamu sholat, Allah tetap yang maha agung itu. Mau kamu enggak sholat pun Allah tetap maha agung. Enggak mengubah kedudukan Allah, enggak mengubah hak dan kewajibannya Allah, enggak mengubah tahtanya Allah sebagai Rabbul Jalali wal Ikram. Enggak mengubah. Sama sekali enggak berubah. Apa ruginya bagi Allah? Apa manfaatnya bagi Allah? Enggak ada. Nah, maka sholat itu untukmu. Nah, sholat itu penolong bagimu. Jadi kalau sholat, mana yang benar Pak? Ilahi anta maqsudi waridha ka matlubi. Duhai Allah, engkau yang kumaksud, ya kamu yang engkau yang Jadi demi yang ya, dan kasih sayang kan gitu. Nah, jadi tidak ada yang lain sudah. Ya maka hati-hati memang orang-orang yang sholatnya begitu. Oke lah, anda persingkat aja jawabannya begitu. di hadis Ya, arba'in kayak itu Pak, mana? yang hadis orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu kunci surga, di hadis arba'in atau apa Pak? Kayak pernah Ya. itu kaji. Nah, doakan admin punya iPhone, tapi nggak pandai iPhone. Amin. Anak kentang Pak, rampun dua alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Kentang tapi besok jadi wortel itu. Di YouTube boleh Pak, boleh banget. Posting saja sudah. Ya, ya kalau perlu Anda nggak tahu mau viral mau apa, nggak usah dikasih tahu lah. Anda juga nggak ada main, paling buat story doang itu di Instagram. Ya kalau follow Instagram mana, Centang Biru ada yang follow, Habib Ahmad, siapa juga follow, Wajidi, siapa lagi, Sahra, Tengku Sahra. Kalau follow, padahal Anda nggak pernah viral itu, maksudnya nggak pernah nampak, tapi qadarullah lah, itu memang takdir Allah. Mau mereka unfollow nanti mana tahu mereka lupa karena Anda nggak sering upload, ya nggak masalah, Anda nggak rugi juga. Karena target Anda bukan itu.
pasti. Diaktifkan lagi, Pak. Ya. Ciri-ciri Wahabi itu seperti apa? Ya, satu, mudah membid'ahkan amaliyah orang lain, amaliyah saudaranya. Seperti Padahal sama-sama syahadah ya. Padahal sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dengan gampangnya dia membid'ahkan amal saudara. Dengan dalih bahwa pengertian bid'ah itu tidak dilakukan Nabi sesat. Tidak dilakukan Nabi sesat neraka. Nah, bisa begitu. Padahal kita punya dalil. Kalau kalian tanya dalil, mau dalil apa? Bisa. Dalil maulid ada, dalil Isra Mi'raj ada, dalil apa? Dalil baca Sayyidina ada, dalil tahlilan tadi sudah bahas terus kok. Pakai dalil semua. Kalau dibilang kita nggak Quran Sunnah mana mau dipakai lagi? Quran Sunnah apa kita? Nah, jadi memang nggak bisa. Nah, itu salah satunya. Yang lainnya ya bakal kamu temukan nanti. Yang kedua, bina aja. Dianjurkan mengamalkan baca surah Al-Ikhlas, tapi ana lagi haid, apakah boleh membacanya? Itu sifatnya wirid. Ya, adapun nanti para habaib men-share amalkan 1000 Al-Ikhlas dalam di hari Arafah. Itu sifatnya wirid atau zikir, maka boleh bina aja. Kalau kamu niatkan zikir atau wirid, boleh. Baca kitab Imam Nawawi nanti, kitab Syarah Muhadzab. Fikih Syafi'i yang lainnya di Safinah waktu itu dibahas juga sudah. Ulfa, anak didiknya bapak pemberi, siap. Kalau kurban boleh nggak utang uangnya gitu sama tetangga atau saudara? Ya. Kenapa harus utang gitu? Kalau kita nggak sanggup, nggak masalah, nggak usah dipaksakan. Kurban sunnah, ngutang apa kira-kira wajib, sunnah, makruh, mubah? Ya maka nggak usah. Kalau kita belum mampu, ngapain ngutang? Karena berat ngutang. Sampai kalau kalian tengok nanti di Quran, surah yang paling panjang. Saya ulang, surah yang paling panjang di Quran, surah Al-Baqarah ayat 282 kalau anda salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, dan seterusnya. Itu ayat tentang hutang, itu tentang uang lah. Dalam hadis pun demikian. Sampai dikatakan Nabi SAW, semua dosa kullu dzambin yughfarul lisyahid, ya, semua dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yughfarul lisyahid, ya, apa bunyinya itu? Yughfarul lisyahid, semua orang yang mati syahid diampuni Allah Subhanahu wa taala. Illa dain, kata Rasulullah, kecuali orang yang berhutang. Jadi kalaupun orang itu berhutang, punya hutang, dia mati syahid pun dia masih tergantung-gantung itu apanya. Maka tuntaskan segala halnya, jangan sampai berhutang kalau bisa. Ya kalau bisa jangan belajar berhutang lah dari sekarang. Usahakan punya komitmen, ya Allah, jangan izinkan aku berhutang, jangan izinkan aku berhutang, sanggupkan aku, mampukan aku bergantung padamu ya Allah, gitu, dengan semangat doanya. Tadi seperti ada 10 orangan yang baca rotib hadatnya. Oh gitu, mantap, teruskan. Kamu baca rotib itu untuk kamu, ya. Kalau kamu berharap, tadilah kembali lagi berharap diberi hadiah karena baca rotib, gawat banget. Ya mentang-mentang nggak ada hadiahnya, nggak ada yang mau, lebih gawat lagi.
nggak ada hadiah kok, nggak ada ganjarannya ini itu kok, ngapain baca? Kan begitu. Nah, kalau mau lihat fadilah manfaat baca rotib, lihat saja. Tapi tetap kamu untuk Allah saja sudah. Nanti dikasih Allah itu. Ya, tapi kalaupun sejauh ini kamu belum merasakan manfaatnya, mustahil bagi saya. Mustahil sekali kalian yang rajin baca rotib nggak merasakan manfaatnya. Julia Ambarwati. Oh ya, izin keluar Pak ya. Yulia Pratiwi. Apa benar kita masuk surga bukan karena amal kita, melainkan karena ridha Allah? Benar. Tahu dari mana Bapak? Dari ulama. Ulama tahu dari mana? Ya, tabi'in tahu dari mana? Dari sahabat. Sahabat tahu dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang mengatakan demikian. Mana dalilnya Pak? Satu, nanti bisa dibuka di kitab Riyadhus Shalihin, salah satunya. Ada orang yang rajin ibadah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ini berulang kali saya kampanyekan di sini. Ditimbang amalnya, nah, dimasukkan surga sama Allah ini, orang hamba Allah ini masuk surga. Tapi kata Allah, engkau masuk surga karena rahmatku, kata Allah. Ini sedikit protes nih hambanya Allah ini. Kata dia, ya Allah, aku kok masuk surga karena rahmatmu, kok karena kasih sayangmu. Kenapa yang amalanku puluhan tahun, ratusan tahun itu kok nggak, karena itu aku masuk surga ya Allah. Sampai dia ngomong begitu. Hasil apa kata Allah? Ya malaikat, ambil satu biji matanya, timbang kata Allah. Ternyata satu biji matanya itu dosanya lebih berat timbang amalnya yang ratusan tahun itu, sehingga nggak jadi masuk surga, dicampakkan Allah ke neraka. Nah ini dalilnya itu. Kalau ditanya orang yang mencari surga, pengen surga, ibadah surga, jangan naikkan levelnya. Kamu ibadah mengharapkan cinta ridha Allah, kamu lebih leluasa ibadah. Jangan karena kamu mengharap cinta ridha Allah justru kamu semakin drop, bukan. Nanti kamu akan merasain hikmah kenapa kita diajarkan begitu. Salah satunya kamu bakal mudah menerima takdir Allah. Salah satunya kamu bakal mudah lapang hatinya. Mana dalilnya? Di surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu pada dasarnya suka berkeluh kesah. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau diberikan kesusahan mereka ngeluh. Wa idza massahul khairu manu'an. Tapi kalau diberikan kebaikan dia kikir, dia pelit. Pelit banget. Manusia itu suka ngeluh. Kalau dikasih kebaikan, dikasih kekayaan, dikasih harta semuanya mereka pelit. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Maka sholatnya dibenarkan niatnya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Gak ada yang lain. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikasih yang lain. Itu mas bro. Heliana, ini dua lagi lah ya. Kalau niat sholat itu untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, terus sholat wajib itu ya wajib kita lakukan. Terus sholat sunnah itu tanda bahwa kita bersyukur atas nikmat Allah. Itu gimana Pak? Iya benar. Kamu sholat sunnah tanda kamu syukur. Ya nggak perlu jauh-jauh lah, kamu sholat wajib juga tanda kamu bersyukur, itu sudah. Maka kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ketika mentafsirkan ayat yang saya bacakan tadi, dihadirkan fuqaha di hadapan beliau. Sampai ditanya oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, apakah kalian yakin sholat kalian diterima Allah? Kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, kami tidak yakin, kata ahli fuqaha itu yang hadir di hadapan beliau. Sampai kata ahli fuqaha ini, ya Imam, apakah engkau tahu ciri-ciri sholat diterima Allah subhanahu wa ta'ala? Tahu, insyaallah, kata beliau. Dibacakannya surat Ma'arij tadi yang saya bacakan. Kalau manusia itu tidak suka berkeluh kesah lagi,
Kalau manusia itu nggak pelit jadi orang, nggak kikir dia jadi manusia, hatinya lapang walaupun banyak musibah, banyak ujian, ini ciri-ciri sholat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ciri-ciri syukur itu. Maka hikmah kita kalau mempelajari pemikiran-pemikiran ulama lurus insya Allah. Pak, Pak, Hmm? Hmm? Pak, ada pertanyaan mewakili Pak, mewakili anak Pak. Apa tuh? Itu Pak, Pak, anak kan ikut daurah Sabia, daurah online dari Darus Dahro Tarim selama 40 hari dan itu full time. Kemungkinan anak jarang dan mungkin nggak bisa ikut kajian di MBA selama 40 hari. Apa Bapak ridho anak ikut dan izin dulu dari MBA, izin dulu di MBA atau enggak? Sukron. Ini yang Anda sampaikan. Kalau mencakup kalian ngaji kepada yang di sana, nggak perlu izin pun saya ridho itu dah. Ya, itu bahasa ininya. Saking saya senang saya kalau nengok yang ngajinya ke sana gitu. Tapi kalau izinnya apa? Memori penuh, izin karena memori penuh atau yang lainnya lah, sejenis memori penuh sih. Kalau memori penuh ya tinggal hapus kan gampang banget itu. Bisa pula dia keluar grup karena memori penuh Pak katanya. Atau nggak hadir kajian memori penuh. Nah, ini terlaluan. Tapi kalau kamu ngajinya ke Darul Zahra, ke Darul Mustafa, bagus sekali, mantap. Keren. Lanjutkan. Ya, Mungkin terakhir waktu itu ya. Hah? ya, terakhir atau berapa lagi lah. Terakhir lah. Pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu yang lagi viral, mohon pencerahannya. Nah, nggak suka nyari sensasi. Pun orang dah banyak yang buat video-video tentang ini, dah tahu lah kita. Kak, kan dah di demo itu. Apalagi yang mau kita jawab. Terakhir, Novilia. Saya ada tetangga dan beliau punya teman. Temannya ini awalnya rajin banget buat datang ke tablik akbar, tahlilan. Tapi sekarang dia ini malah membid'ahkan. Apa itu termasuk Wahabi? Ya, itu heran kita kadang. Maka memang harus digercepkan pemahaman. Bukan saya membenci Salafi Wahabi, enggak. Guru saya Wahabi juga ada. Bukan saya membenci mereka. Dan saya sejauh ini enggak pernah dibid'ahkan. Secara terang-terangan mereka, kamu bid'ah, enggak pernah. Kenapa? Karena saya pernah ngaji ke sana. Ngaji bukan berarti saya ikut gitu ya. Nah, karena saya ngaji sama mereka, saya pengen tahu aja. Nah, biar orang ini nggak tengkar lagi, umat Islam ini nggak tengkar lagi, nggak debat, nggak senang saya begitu, nggak enak nengoknya. Maka sejauh ini saya nggak pernah itu dituduh kawan-kawan saya yang Salafi Wahabi, kamu ini sesat kot katanya, kamu sesat nih katanya, nggak pernah, bener. Apalagi guru saya yang Wahabi, nggak pernah guru saya yang Wahabi mengatakan saya pakai Sayyidina bid'ah. Oh, jadi kamu murid saya nggak boleh kamu begitu, nggak pernah, asli nggak pernah sama sekali. Nah, maka kalaupun dia langsung dari tahlilan tadi kemudian pindah ke Wahabi, kemudian menyesat-nyesatkan, harus ngaji dulu makanya. Biar nggak gampang kamu menyesatkan saudaramu seiman itu. Sama sekali saya nggak ada benci sama mereka. Kawan saya banyak yang situ. Kalau ketemu kami biasa saja. Bahkan kontak saya berapa banyak orang Wahabi. Maka saya nggak pernah buat untuk nyindir-nyindir mereka, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka saudara saya. Mereka ini syahadat, mereka sholat saudara saya. Maka saya tidak pernah, kecuali majelis begini, ini bukan bahasa sindiran untuk mereka, tapi saya memahamkan majelis ini, beginilah Wahabi. Nah, beginilah ajaran mereka. Untuk dipahamkan saja, dipahamkan, dan nggak ada unsur untuk membenci mereka, enggak. Tapi saya wajib memahamkan kepada kalian, karena ini majelis kita, majelis yang kita dirikan, mesti pakai ikut manhaj ataupun madhab yang kami anut, thariqah yang kami anut, begitu. Gimana
Pondok Pesantren Al Zaitun. Banyak betul yang nanya Al Zaitun dari tadi, 2 orang. Ya, ana mau diviralkan ini enggak usah lah. Dah banyak yang viral sudah. Ya khair, insyaallah saya ijazahkan kepada yang hadir malam ini yang catatannya lengkap, nanti saya ijazahkan secara lisan maupun tulisan sanad Ratibul Haddad yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat, manfaat untuk beliau. Allah lapangkan kubur beliau, Allah kumpulkan beliau dengan datuknya, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang rajin mengamalkannya mendapatkan fadilah, mendapatkan manfaat, mendapatkan pelajaran daripada Ratibul Haddad, mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat dan kebaikan-kebaikan dunia yang amat kecil. Silahkan diamalkan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Nanti insyaallah ini untuk yang hadir dan plus yang catatannya lengkap dapat nanti. Barakallahu fikum. Ini dulu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.